Selamat pagi pemirsa, saya Aisyah Suraya akan menemani Anda dalam acara Beraksi, Berita Aktual dan Informasi. Pemirsa, hari ini tepatnya 25 September 2023, Bapak Bribka R. Yoga, salah satu anggota Polsek Ciputat, mengunjungi SMK Bina Informatika sekaligus menjadi pembina upacara guna membahas isu-isu penting terkait kedisiplinan di kalangan pelajar. Berikut liputan selengkapnya yang akan dipandu oleh Clarissa Ivana di lokasi. Halo Clarissa, bagaimana keadaan di sana? Baik, selamat pagi pemirsa. Hari ini siswa-siswi SMK Bina Informatika sedang melaksanakan kegiatan upacara bendera dengan mengundang Bapak Bribka R. Yoga dari Babin Kaptipmas Polsek Ciputat. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter yang disiplin dan nasionalis kepada peserta didik SMK Bina Informatika yang bertemakan peran pelajar dalam menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Upacara kali ini dipimpin oleh Kejar 11 RPL dengan hikmat dan berjalan lancar sampai akhir acara. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Boleh? Nama kami Bribka R. Yoga Pratama. Dinas kami bertugas selaku Babin Kamtipmas di Kelurahan Sawah Baru dari Polsek Ciputat Timur. Saya izin bertanya ya Pak. Boleh, silakan Mbak. Yang pertama, bagaimana pelajar dapat berperan dalam menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat mereka? Baik, kalau terkait peranan pelajar dalam menciptakan ketertiban masyarakat itu sederhana sebenarnya, dimulai dari diri sendiri Mbak. Dimulai untuk apa? Tertibnya dalam arti kata dia tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang perlu, mana yang tidak juga untuk dilakukan selaku atau sebagai anak didik di sebuah sekolah, khususnya mungkin yang saat ini pada mengikuti atau menimba ilmu di SMK Bina Informatika. Apa saja tindakan konkret yang dapat diambil oleh pelajar untuk mempromosikan ketertiban di lingkungan sekitarnya? Pada dasarnya tindakan yang paling nyata adalah tertib secara sederhana. Kalau mungkin yang sudah memiliki SIM dalam berkendara, ya berarti dilengkapi dengan helm. Kemudian hal-hal yang lain, tidak melakukan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan yang memicu atau mungkin memancing sekolah lain untuk memulai konflik. Bagaimana dampak positif dari peran pelajar dalam menjaga ketertiban di masyarakat? Wah, sangat luar biasa Mbak. Yang jelas kalau kembali lagi semua pelajar kita sadar, insya Allah pasti aman-aman saja. Kita sekolah juga tenang, di jalanan pun juga tidak khawatir dengan adanya tawuran. Yang di rumah pun selaku orang tua pasti juga tenang. Karena apa? Situasi sudah kondusif berdasarkan karena kesadaran. Menurut Bapak, apa pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk pelajar yang berperan aktif dalam menciptakan ketertiban? Siap, itu sangatlah penting. Pada dasarnya bukan masalah tentang penciptaan ketertiban masyarakat saja, tapi secara umum bagi lingkungan, kemudian bagi skupnya yang paling luas adalah bagi negara ini sendiri. Kalau kita punya karakter, paling tidak orang tidak memandang rendah, terus orang bisa menghargai kita dengan masalah kemampuan yang kita punya, bukan tentang masalah oh ya si A si B nya bukan atau bagaimana, tidak, tapi karena memang murni kemampuan dan perilaku. Bagaimana pelajar dapat mengatasi konflik atau masalah di lingkungan mereka dengan cara yang mendukung ketertiban? Baik, sebenarnya kalau cara menyelesaikan konflik biasanya dimulai secara internal. Internal itu dimulai biasanya mereka konseling dulu dengan dewan guru atau mungkin guru BK-nya. Kira-kira perlu nggak arahan seperti apa? Kalau mungkin konfliknya antar internal cukup di internal, tapi kalau konfliknya berasal dari eksternal, silahkan mengacu dengan hubungan dan sinergitas bersama instansi lain termasuk kami selaku pembina wilayah. Terus kemudian nanti kita akan dudukkan bareng, kita buatkan forum diskusi bersama, dilampirkan dan dihadiri dari para adik-adik kita yang mungkin punya kendala. Bagaimana pelajar dapat menjadi contoh yang baik dalam menjaga ketertiban bagi generasi muda lainnya? Baik, sebenarnya ya itu tadi kembali di awal bahwa contoh sederhananya dengan memulai untuk apa? Tertib terhadap dirinya sendiri, untuk memulai bahwa kita tidak
berbuat atau mungkin kita tidak memancing yang ke arah sebutannya menjadi masalah, bahkan terjadinya konflik ke depannya. Apa dampak negatif jika pelajar tidak aktif dalam menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat? Baik, kalau terkait permasalahan dampaknya sangat juga luas. Pertama, karena sekolah itu punya otoritas masing-masing, tapi begitu di luar sekolah mereka beranggapan mereka sudah bebas. Tapi pada saat mereka konflik atau terjadinya benturan di luar sekolah, itu sudah membawa alma mater yang nantinya bisa jadi dari satu alma mater itu yang tidak terlibat bahkan tidak tahu menahu bisa dimungkinkan jadi korban. Yang terakhir ya Pak, Baik. bagaimana cara pelajar dapat berkolaborasi dengan pemerintah atau lembaga lain untuk memperkuat ketertiban di masyarakat? Baik, sederhana sebenarnya. Kita sebutnya dengan care and alert. Jadi kita peduli. Peduli itu gimana sih? Peduli sesama teman. Kalau teman kita sudah mulai agak sedikit menyimpang, kita mampu sampaikan, kita bantu nasihatin. Tapi kalaupun tidak, kita dorong informasi tersebut pada guru atau dewan konseling. Kemudian terkait dengan masalah alert. Alert itu berarti kurang lebih istilahnya atau terjemahnya adalah waspada. Waspada terhadap banyak hal. Pertama, pengaruh luar, gadget, terus kemudian hubungan yang itu tadi kita sebut adalah pubbing yang mengabaikan komunikasi karena kita terlalu sibuk dengan handphone yang memicu kesalahpahaman, udah pasti jadi konflik. Kurang lebih gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Liputan tadi menutup acara beraksi kami siang ini. Saya Clarissa Ivana dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Saya kembalikan ke Aisyah di studio. Baik, terima kasih Clarissa. Pemirsa, mengakhiri perjumpaan kita di Beraksi, saya Aisyah Sraya, pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.